Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang keberapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah ibn Umar faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an wa qala idza tahurat fal yutalliq aw liyumsik. Ini tentang masalah talak kemarin. Allah berkata at-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi dalam istilah talak kedua saja kalau mau membaliki dengan istri tersebut itu, apakah dipegang dengan baik kembali atau dikembalikan kepada orang tuanya, jangan diganggu apalagi disakiti. Itu tentang hak wanita bagi seorang laki yang bagus tersebut. Kata Nabi SAW, ana khairukum li ahli, aku adalah sebaik-baik bagi keluargaku. Jadi kalau mau baik dengan keluarga, tentunya istri, anak sangat diperhatikan tersebut. Itu kata Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah bin Umar faraddah alayya wa lam yaraha syai'an wa qala idza tahurat falyutalliq aw liyamsik. Berarti katanya kemarin ada orang yang kepengen tersebut itu tidak suka, mungkin kena damiman dengan sebab suami itu jelek, masih jelek wajah. Ada kadang wanita tuh ketika nikah tidak suka, dia tidak lihat, makanya kalau mau nikah tengok dulu, yang nengok laki-laki, nengok perempuan juga. Suatu ketika ada Bani Ansar itu ketika kawin, ya Nabi kamu lihat tak perempuan? Tak lihat, kata Nabi, lihat dulu, karena itu di matanya ada sesuatu. Jadi mata, wajah yang dilihat dengan dua telapak tangan, itu saja boleh dilihat. Mungkin perempuan dengan nengok juga. Terkadang kita ini menjodohkan karena seseorang mungkin dengan pangkatnya, dengan hartanya atau dengan marganya tidak diperhatikan tuh, maka ketika dijodohkan tidak cocok dengan perempuan itu, dia berhak untuk aku balik, tak mau sama dia. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, siap tak kamu untuk mengembalikan? Siap. Maka kalau untuk mengembalikan maharnya, maka boleh dia khulu namanya. Kemarin ditalak satu saja karena kemungkinan ada penyesalan, kepengen kembali lagi sebelum 100 hari. Ini hal-hal namanya talak raj'i, ya, tentang hal-hal tersebut itu. Maka faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an, maka dibalikkannya si wanita tersebut kepadaku dan tidak ada sesuatu bagiku. Ada juga kadang-kadang seorang suami ketika nikah itu tak dikembalikan, dah sudahlah, ya cukuplah, aku dah jelek, dah mau lagi aku jelek, begitu kau kembalikan harta kepadaku. Tapi berhak laki-laki itu untuk menuntut, kalau menuntut hal harta yang diberikan kepada wanita, karena wanita tidak suka dengan damiman wajah seorang laki-laki tersebut itu. Makanya mesti dilihat. Nak ngawinkan anak juga perempuan, laki-laki, perempuan dilihatkan dulu. Tuh si fulan tuh jodoh kamu bagaimana? Itulah tadi. Maka Rasulullah berkata, jangankan di dunia, yang di surga saja begitu. Apabila masuk bulan Ramadan, itu bidadari menilik tuh calon jodohnya itu yang di muka bumi. Tengok tuh, dia saja melihat yang calon suami yang di muka bumi tersebut itu, apalagi yang di bumi. Tak melihat tuh, ya bisa kesalahan besar sebab kita menjodohkan dengan sebelah pihak. Itu banyak kejadian tersebut itu, ya tidak dijodohkan begitu dengan sebab itu, mungkin perjanjian orang tuanya dan diperhatikan anak suka atau tidak, itu menyebabkan hal-hal itu. Akhirnya orang tua juga rugi. Kalau membalikkan, terpaksa membalikkan dengan tak senang si perempuan itu kepada suami, maka dikembalikan 100% uang tersebut itu. Nah, inilah hal-hal. Jadi kalau kita seorang tua, bagus baiklah jangan meminta sangat mahal. Ustaz, kalau tidak mahal bagaimana, kedudukannya berapa sekarang, ya kan? Jadi pandai-pandailah tadi bagaimana cara kita dari belah pihak supaya jangan menyusahkan tersebut itu, ya, atau berkongsi dengan tersebut itu, ya. Wa qala idza tahurat falyutalliq aw liyumsik. Jadi kalau sudah suci itu perempuan, silakan, apakah kamu mau talak atau kamu tak jadi menalak. Tuh, itu namanya
talak bid'i. Ya ada nikah bid'i, nikah sunni, beda. Jadi kalau nikah sunni ya itu namanya dalam keadaan suci, itu perempuan ditalak. Jadi kalau bid'i, perempuan ditalak dalam keadaan berhalangan. Ya, itu hal-hal mesti diperhatikan, seorang laki-laki mesti paham kalimat tersebut itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana talaq ala hadi Rasulullah sallallahu wa Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar talaqus salasi wahidatun. Ini Ibnu Abbas berkata talak itu pada masa Rasulullah, ahdi Rasulullah SAW, pada masa Nabi dan pada masa Abu Bakar, ya, dan 2 tahun min khilafati Umar, dan 2 tahun daripada ya khilafah pemerintahan Umar bin Khattab. Talaqus salasi wahidatun, talak 3 itu cuma 1. Ya, arti kenapa? Ya, maka hati-hati. Jadi di Imam Syafi'i rahimahullah taala menalak 3 sekaligus tetap namanya 3. Itu tadi ya, sekurang-kurang talak itu 1, sebanyak-banyaknya 3. Jadi jangan dipermainkan itu ketika kalimat talak, hal-hal mesti diperpakal. Umar, innan nasa qad istajtajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun balau amdainahu alaihim pambahu alaihim. Rawahu Muslim. Ma'nahu anna talaq al-waqi' al-an salasan kana mungkin Nabi hadis Nabi SAW. Maksudnya talak itu kalau 3 di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di tempat satu, ucapan satu, di masa yang satu tetap kena. Maka jangan dipermainkan hal-hal tersebut. Ustaz kalau tak kena 3 bilangnya 20, tetap kena 3. Ustaz kalau kita bilang saja 1/4 tetap kena 1. Jadi kalimat yang menunjukkan perpisahan, talakkah, pisahkah, ceraikah, itu semakna tersebut itu dengan bahasanya masing-masing. Ya, ini tetap makanya dihati-hati ketika bersuami istri sama suami tersebut. Kenapa kata Umar, innan nas qad istajalu? Karena orang-orang itu pada kepengennya cepat-cepat. Ya, istajalu itu ya terburu-buru, ya cepat-cepat. Bi amrin kanat lahum, pada perkara yang bagi mereka, tentu masalah tentu perkawinan ada pertalakan tersebut itu. Anatun, apa di mana? Ya. Jadi satu perkara bagi manusia mesti bersabar. Kamu kawin itu ada kesabaran, ya, mentalak juga pikir-pikir panjang. Jangan karena kemarahan saja, tetap dalam kemarahan itu kena talak. Tidak mungkin orang mau talak, sini deh aku talak kau. Tidak mungkin begitu. Tetap ada hal-hal tersebut itu, ya. Makanya talak ini dikatakan sharihatun wa kinayatun. Ada yang jelas-jelas, ada yang secara singgungan. Kalau yang sharihatun itu tak perlu niat, tak penting niat. Kau bilang kau talak itu tidak bisa dimainkan, tetap itu kena. 1, 2, 3, 3. Beda kinayah. Mungkin perempuan tuh mungkin bermacam-macam keadaan itu begini, keadaan kita bilang baliklah ke rumah mak kau tuh, berambuslah kau, kata Buddha Bahasa Tunggal. Ada ditanya nanti apa maksud itu. Kalau dia tidak boleh bohong di hati, dia katakan saya cuma ngajari perempuan itu, istri saya itu, supaya dia pandai, dia beradab kepada mertua, kepada orang tua, tapi tidak boleh bohong. Kalau maksud itu untuk berbohong tersebut itu di hatinya 1, 2, 3, 3. Kalau dia melakukan begitu, perempuan dapat nikmat dia bersenggama, laki-laki itu berzina namanya. Hati-hati kamu seorang laki-laki, tidak usah main-main masalah talak tersebut itu. Jadi kalau ketika nikah itulah jodohku dulu seumur hidupku, bagianku. Nanti kalau meninggal atau berpisah itu lain masalah. Usahakan itu dapat sebagus baik dalam perjodohan itu. Nah ini hal-hal, maka Allah berkata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan kita dengan jenisnya kita, bukan dari jin, dari malaikat, bukan dari syaitan, tidak. Kita jenisnya kita manusia juga. Untuk apa? Ya, litaskunu, supaya punya ketenangan. Jadi kalau punya suami istri itu punya ketenangan, bukan nak berkelahi terus. Ini sehari berang, ribut, berantem. Jangan ikut-ikutkan selebriti di televisi itu. Ya dah, dia berkelahi terus, sana, itu sana. Ya kamu itulah tadi bagian kamu. Kan banyak televisi itu. Ya dah, orang terkenal mau cerai, mau sana. Jangan begitu. Itu laki-laki model begitu yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, karena untuk merasakan
apa madunya perempuan, itu saja. Ingat bagus baik. Ini kan Rasulullah sudah ingatkan dulu, ada dua orang, satu orang yang meninggal dunia ketika Nabi tertegun, orang saleh padahal bukan orang salah, orang saleh, tertegun Nabi. Kenapa Rasulullah? Ini orang saleh sebetulnya kata Nabi SAW, tapi tulang rusuknya begini. Nah, berselisih. Kenapa? Dia punya 2 istri tetapi tidak adil. Mana keadilan kita tersebut itu? Kita cuma nafsu yang dipikirkan hal-hal tersebut itu. Ya, maka bagus baik ketika masalah bersuami beristrikan itu. Nah, litaskunu ilaiha. Jadi bersuami istri itu supaya ketenangan, ada ketenangan. Jadi kalau yang biasa berjalan-berjalan saya mengaji, tak usah lagi berjalan macam-macam, di rumah lah tuh. Jaga istrinya, jaga anaknya. Ini tidak keluyuran ke sana sini. Kenapa? Ya dah, ini namanya hal tersebut itu. Ya, tidak patut lagi. Itu benar-benar litaskunu ilaiha. Itu sudah lengkap dalam itu. Sedekah di situ lengkap. Ketawa kamu sedekah sama kamu hubungan suami istri saja dapat sedekah. Sama bersedekah. Rasulullah berkata, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Ketika kamu hubungan suami istri sedekah. Coba. Udah usah jalan-jalan lagi banyak. Ini aku heran yang masih berbini, yang sudah masih juga ikut-ikut macam yang bujangan. Ya, tersebut itu. Seolah tak punya istri, tersebut itu. Tak patut yang begitu hal-hal kalau kelakuan model-model begitu. Ya, dengarkan bagus baik walaupun ibarat yang bujang itu begitu, tetapi semestinya yang bersuami beristri lebih tahu lagi hak mereka ketika di rumah tersebut, supaya jangan jadi hal-hal yang tidak, karena beda masalah talak ini. Rasulullah ingatkan kalau kita orang bersuami istri, coba kalau lihat anak orang ingat anak kita, coba lihat bini orang, hati-hati lupa bini kau, paham tak? Ini laki yang kurang ajar yang model begini tak? Nanti cerai kawin, potong saya bendanya itu, paham? Ini mesti diingatkan tersebut itu ya. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah ingatkan tersebut itu di masa waqala innan nasa qad istajalu bi amrin kanat lahum fihi anatun. Orang tak punya kesabaran. Walau ambainahu alaihim, seandainya ambaina alaihim, apa maksudnya? Madha itu asal mananya telah lalu. Madha itu mananya adalah sudah disain, artinya sudah jadi. Tuh. Seandainya dijadikan atas mereka masalah tersebut itu, fa'ambahu alaihim, maka kami tetapkan hukum bagi mereka. Makanya pro kontra tersebut itu, masalah talak 3 di Syafi'i tetap kena 3, ya. Walaupun satu majelis kalau sebutkan tetap kena 3. Bukan tidak penting itu ada syahid, tidak penting ada saksi kalau menalak bini itu. Walaupun di pasar bini kita tuh, ayo kau talak, kau sepasaran kau. Katanya bini kau di situ, karena itu jangan main-main seorang laki-laki, ya, kan tidak mudah hal seperti itu. Jadi kalau bersuami istri, ingatkan bahwa jangan sampai tersebut kata-kata tersebut itu, pandailah, karena syaitan paling suka tersebut ini. Allah tak suka, karena Nabi berkata, ya Allah murka, memang halal, itulah talak namanya, ya. Wan Mahmud ibni Labidin radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu thalatha tatliqat jami'an. Nabi diberitakan Rasulullah SAW seorang laki-laki yang mentalak istrinya sekaligus 3. Kalau 3 kau, faqama ghadban, berdiri Nabi marah. Ghadban itu murka Nabi, marah Nabi. Kalau kita bilang, kalau Ustaz marah, apa Ustaz marah? Itu bini-bini aku. Nah, ya, ini Nabi yang marah. Saya bil hukum ini yang marah. Nabi tegak. Ya, marah Nabi. Ghadban. Tsumma qala ayul abu bi kitabillah. Kau mau main-mainnya di apa hukum Allah. Tuh. Itu. Jadi kalau mentalak itu main-main dengan hukum Allah namanya. Ayul abu bi kitabillah. Wa ana baina adhhurikum, aku di sisi kamu. Ya main-main, aku ini nabinya maksudnya. Kenapa tidak tanya tersebut itu? Jadi kau melanggar, aku ikut murka karena engkau melanggar ketentuan Allah. Paham tak? Kalau Ustaz biar tahu kenapa. Nah, talak kalau talak itu kan bini aku, serah aku lah tidak. Nah, jangan bertanya begitu. Kau lempar sandal kau. Paham tak? Nah, dia bilang Ustaz, aku begini Ustaz. Tapi sudah diberitahu, tanda pula, aku ambilkan tongkat nih, lepas buat kau. Baru tahu. Dah bertanya dia pula menghalang. Paham tak? Itu mesti begitu. Ketegasan. Rasulullah saja murka tentang masalah orang suka menolak tersebut itu. Sekali 3 kan bahaya. Tidak bisa balik lagi sama istri itu hatta tankiha zaujan ghairah,
sampai istri itu kawin dengan suami yang lain. Itu kita tidak boleh janji-janji macam talak Cina buta kemarin, tidak boleh tersebut itu, paham? Jelas ya. Jadi kalau kawin manten bagus-bagus baik seperti itu, ingatkan bagus, banyak-banyak nasihati diri tentang seperti itu ya. Ini perkara bukan sekedar perkara ngentot, paham enggak? Paham enggak Ustaz bilang? Ya kamu pikiran itu saja, ngecuk itulah kau. Ya, ini bukan masalahnya. Karena ini masalah nasab tersebut itu. Ya. Itu terang-terang udah ngomong, dengar tuh ceritanya itu, bahwa ini masalah perkawinan bukan sembarangan, karena menghalalkan kemaluan perempuan dengan kalimat Allah, kalimat Rasul. Engkau nikah kenapa? Karena Allah, karena Rasul. Jangan dipermainkan tersebut itu. Maka Nabi murka ketika seorang laki mengalak istrinya talak 3 ya. Bismillah. Aku di situ kata Nabi, jadi patut guru marah. Kenapa kamu talak begitu? Dimarahi. Itu Rasulullah begitu gayanya. Ini melawan pula dia. Ngapa? Nah, hebat ya. Hatta qama rajulun, tegak pula tuh laki-laki itu, berdiri dia. Faqala ya Rasulullah ala aqtuluh. Ada seorang laki yang bilang, ya Rasulullah kalau engkau marah aku bunuh aja orang itu, boleh tidak? Yang menalak bini 3 tuh. Ya. Rawahun Nasai wa ruwatuhu muwaththaqun aja. Ini perawi semua dipercaya. Paham tak? Sampai sahabat yang laki-laki lain marah nengok Rasulullah marah itu, ya Rasul aku bunuh aja apa dia itu, begitu ya, gara-gara menalak talak 3 ya. Paham tak tuh? Yang belum berbini baca bagus, yang sudah berbini ngaji betul baik-baik. Paham tak tuh? Karena jangan nyanyat nanti. Tahu nyanyat ya. Yang biasa tukang cerai itu biasanya nyanyat nanti dia ya. Biasa nanti nyicip ya. Memang tukang cicipan apa itu? Allahu Akbar. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala talaqa Abu Rukanah Umma Rukanah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas berkata, Ibnu Abbas menalak Abu Rukanah, ibunya Rukanah. Artinya kan? Karena itu anaknya ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'in mara'atak. Nabi berkata, balik bini kau tuh. Nanti tidak sebut nih talak 3 atau tidak, cuma talak tak. Faqala inni talaqtuha salasan. Dia bilang, Rasul aku talak 3 dia itu. Faqala qad alimtu raji'ah. Ada masalah. Aku tahu, balik. Nah, itulah dasar orang dalam hukum yang lain berkata ada tentang masalah talak 3 tetap kena 1. Paham, itu beda. Dan di Syafi'i tidak, talak 3 tetap kena 3 walaupun di satu majelis ya. Itu masalahnya. Jadi tak usahlah kalimat talak itu kamu ucapkan seperti itu, walaupun hal-hal mungkin kalau bini macam-macam tutup telinga sajalah dengan tisu. Ya, santai aja ya. Begitu mesti belajar suami istri. Kan tidak mudah nanti. Ya, kalau kau talak sekali sini perempuan tuh ngomong nanti pada yang lain, tidak bakal berbini lagi kau. Nah, dosa kami laki-laki itu jahat, kita bilang, coba tanda enggak orang mau menantu sama muka-muka kau, paham enggak kau? Tuh, ya kalau kena aku tambah pula, penyakit dosa lah bilang, potong saja koteknya itu, tuh ingatkan itu bahwa, paham itu kau? Ya, itu orang India bilang kotek, tahu? Tahu kau kotek itu, peler kau tuh, ya, ya Allah. Wa fi lafzi Ahmad talaq Abu Rukanah maratahu fi majlisin wahidin salasan. Majlis saling ngomong tuh. Talak 3. Itu bahasanya ya, bukan itu ya. Fahazina, sedih dia. Nah, sedih ternyata enggak dapat numbuh lagi. Enggak bisa mukul lagi. Tuh. Paham enggak kau? Menyesal. Hazin tuh sedih. Fahazina, sedih dia. Paham? Ayo, siang ribut, malam ingat. Tahu ya? Sedih dia. Alaihi atas wanita itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, fa innaha wahidah. Ya. Fa innaha itu cuma 1 kata Nabi, karena nalak itu. Tapi wapi sanadihima, sanad hadis ini Ibnu Ishaq wa fihi maqalun.
Jadi maqal itu ada yang diucapkan. Nanti hadis masuk hadis dhaif yang diperdebatkan. Ya. Jadi indana Syafi'i walaupun satu majelis talak 3 tetap kena 3. Tidak tuh. Nah, belajar bagus baik kalau sebelum kawin tuh ya. Kenapa dia mau tanya di situ? Ya, kenduri orang. Wa qad rawa Abu Dawud min wajhin akhar ahsanu minhu. Ada hadis yang lain lebih baik. Ya, ada satu ahsan, ya, hadis hasan. Anna Rukana tatallaqa mar'atahu Suhaimata al-Battah. Al-Battah talak 3. Putus sama sekali. Rukana ini menalak istrinya Suhaimah namanya. Al-Battah ay bain, talak 3. Paham deh? Al-Battah itu talak 3. Faqala wallahi ma aratu biha illa wahidah. Demi Allah aku cuma nak satu cuma. Kata si ada merasa nyesal ya. Paraddaha ilahin Nabi SAW. Maka dibalikkan kepadanya si wanita itu oleh sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang tahu hukum lebih daripada kita. Jangan ikut ustaz, jangan ikut-ikut itu. Ya, bukan hak. Makanya di hak-hak kita kalau sudah di fikih itu ada, disitulah yang kita ambil. Jadi kalau hadis tidak bisa kita cuma tahu hadisnya begitu, tapi yang pas di fikih itu hukum yang tertera itulah yang dipakai. Kita bukan ahlinya hadis, tetapi kita baca hadis memang ada pro kontra tentang tersebut itu. Jadi kalau kau baca hadis, kau keliru nanti mengambilnya. Itu hadis bolehlah Ustaz 3. Nah itu orang-orang yang grup gatal-gatal. Paham tak tuh? Yang menghalalkan hal-hal tersebut itu ya kepada seorang wanita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun jadduhun najad wa hazluhan najad an nikahu wat talaqu warraj'atu. Apa di situ mananya? 3 macam? Perkara yang disungguhkan jadi, yang dipermainkan pun jadi. Iya. Ada 3 perkara yang disungguhkan jadi, tidak disungguhkan juga jadi. Sungguh-sungguh jadi, tak sungguh jadi juga. Beda. Kalau kau dengan pilkada dengan pilkab, beda. Beda. Kalau pilkada jadi, lupa dia. Kalau pilkab lupa jadi. Lupa makan pilkab jadi. Kalau pilkada jadi lu. Tuh. Bahan kan? Nyinggung nih ada. Maka 3 hal apabila kau sungguh-sungguh lakukan jadi, tak sungguh-sungguh jadi juga. Allahu Akbar. Padahal kan kalau dalam kaidah itu dalam bahasa sehari-hari man jadda wajada. Barang siapa sungguh-sungguh dah, tak sungguh-sungguh tak dapat. Tapi ini tak sungguh dapat, tak sungguh juga dah dapat. Apa ceritanya ini? Nah, itulah dia an-nikahu. Apa nih? Nikah. Pengen nikah dah kau? Kajung lah kan? Jadi kalau kau normal, kau pengen nikah tuh, woi, yang berdua wajah tuh, paham? Tahu tuh? Orang nikah tak pergi tadi ya? Nanti dia nikah kita jangan pergi. Tuh, itu mau tak mau jadi an-nikah. Kenapa an-nikah ini logatan al-ilanu? Karena nikah ini secara bahasa pemberitahuan. Jadi tak berlaku sirri itu sebetulnya. Karena pemberitahuan. Diberitahu tuh nikah itu. Si anu kawin. Paham tak? Ini berdua. Itu sama prostitusi. Ya, enggak. Jadi kalau secara syarak aqduz zaujiyah wa ilmasul khalwah. Jadi akad perjanjian berdiam-diam, nyepi-nyepi, pengantin dengan nyepi kan? Walaupun tak dimasuki. Paham tak tuh? Tak dimasuki. Ya. Bingung dia. Jadi kalau sudah kawin ya udah, terserah nanti kita tidak tahu. Masa nak tanya pula, sudah tak? Tak boleh bilang begitu. Ngerti? Itu secara syarat.
Tuh, sungguh-sungguh jadi, tak sungguh-sungguh juga jadi. 3 an-nikah. Nah, paham? Maka rasul an-nikah sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, yang tak mengamalkan sunnahku tak aku. Aku. Artinya tak umatku. Paham? Ya, siap-siap kau. Paham enggak? Aku bilang tadi di ceramah mana tadi kampung orang tadi. Sabun itu buat corona, bukan sabun buat celana. Paham? Tuh, minta nasihat tadi itu. Kena bentak lah dia. Ya paham tak? Iya. Nikah tersebut itu, ya. Yang kedua wa talaq. Ini tidak boleh main-main katanya. Dijadikan sungguh-sungguh, jadi tak sungguh-sungguh juga jadi. Yang ketiga war raj'ah. Raja itu bolak-balik, membaliki. Balik kau? Tuh, hati-hati. Jadi ini 3 hal, hati-hati jangan permainkan. Nikah, talak, raj'i, membaliki wanita itu. Ini bermasalah besar, kan Rasulullah sudah beritahu hal-hal itu jauh-jauh. Ya, jadi kalau kamu laki-laki terutama, tak usahlah memancing-mancing istri supaya marah. Istri juga supaya jangan memancing-mancing suami marah. Jadi kalau istri marah, suami diam. Ya, suami marah, istri diam. Kalau diam dua-duanya, itu enak. Ya, paham enggak? Marah dua-duanya pecah. Paham enggak? Nah, tuh, beda kan? Kalau diam dua-duanya, itu bengkak. Paham enggak bahasa kau? Ya. Jadi mesti tahu tentang itu. Karena itu engkau berhubungan dengan kalimat Allah, kalimat Rasul. Kalau tidak itu kau berzina namanya. Ya. Diingatkan bagus baik itu yang suka nikah. Ya. Wa fi riwayatin libni Adi min hajin akhar dhaif, ada hadis dhaif, at-talaqu wal itaqu wan nikahu. Ada yang 3 lagi, masih lebih hati-hati itu mau tidak mau itu jadi. Talak, itaq itu apa? Memerdekakan. Wan nikah dan nikah. Itu ketika orang punya pembantu, bukan jariah namanya, bukan pembantu sekarang enggak. Itu ketika dapat dalam peperangan atau hasil-hasil seperti itu dalam masalah kepada orang kufar. Ya. Walil Harits bin Abi Usamah min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum, rafa'ah hadis marfu', ya. Tiada la yajuzul laibu fi salasin. Jangan main-main dengan 3 hal. Tidak dibolehkan main-main 3 hal. Makanya kalau mestinya kawakit itu nikahkan orang, ini kalimat ini yang penting diingatkan. Yang nikahnya, masalahnya itu kalau sudah nikah. Ya ada? At-talaqi wan nikahi wal itaqi. Talak, nikah, memerdekakan. Mereka kau. Dia sudah. Walaupun tak berniat. Ya, itu orang punya hamba. Paman qalahunna faqad wajabna. Barang siapa satu di antara yang 3 tidak diucapkan, maka lepas itu. Jelas ya. Tuh, jadi kalau lebih hati-hati lagi penuntut talabah dalam seperti itu, jangan ikut orang-orang pasar tersebut itu ya, yang sibuk-sibuk kalimat. Bininya bilang, "Talak aja aku." "Halan talak kau." "Talak betul." Kata lakinya. Hati-hati, tidak boleh main-main begitu. Istighfar. Ya, karena itu berpisah namanya. Berpisah. Ya, jangan dianggap enteng. Aku laki-laki banyak aku cari. Bukan begitu. Tidak boleh tersebut itu ya. Kenapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalkan kita laki-laki ada niat mau menikah lagi, Ustaz. Tetapi istri pertama tidak mengizinkan, apakah kita harus menceraikannya atau gimana, Ustaz? Sedangkan dalam materi kita mampu dan berlaku adil. Berniat begitu ya? Orang yang tak mampu aja ada yang kawin. Masih ikut mertua atau dengan orang tua? Ada kan? Ada. Ya. Ini hal-hal niat itu kan belum dilakukan. Yang namanya niat belum lakukan. Kau hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam ta'dilu fawahidah." Bagaimanapun kamu mau cara adil, tak bakal adil dengan perempuan. Fawahidah satu aja. Kenapa nak 2 tersebut tuh? Kadang kita sama perempuan bilang, "Dek,
aku nak kawin lagi dek. Nggak mungkin bilang begitu, jelas ngamuk dia. Nah, dibelikan gelang dulu, belikan itu dulu. Ya, aku betul cinta lah sama kau. Kalau cinta betul tak mungkin dia nak kawin lagi. Paham dah tuh? Tuh. Jadi buang niat yang begitu walaupun kau mampu. Orang banyak lah juga yang mampu. Ustaz bilang tadi hadis Rasulullah orang saleh tuh, apalagi kalau kau salah. Ya dah, punya istri 2 tidak adil, tuh tulang rusuknya begini. Paham? Tidak mudah tersebut itu ya. Karena kita beritahu, serah Ustaz, aku juga. Nah, jangan bertanya begitu. Lempar sepatu kau. Satu tok Allah bilang itu fa illam ta'dilu fa wahidah walan ta'dilu bainan nisa wal haus. Bagaimana kau besar tak bakal bisa adil kau. Tak bakal bisa adil. Jadi dia sebetulnya buang saja niat yang begitu. Kalau memang ada niat bukan begitu, ada perempuan itu yang mesti mungkin orang poligami. Dibilang apakah dicerai? Enak nyeraikan orang. Ya kalau sudah anak pinak kau. Kalau kau seorang perempuan dicerai orang, gimana perasaan kau? Orang ada hal 5 macam ini. Tengok dulu syarat 5 macam ini sebab dia kena berbini lagi. Pertama, perempuan itu tidak menghasilkan anak sama sekali. Dia usahakan tak mau juga satu. Tapi laki bisa sabar. Yang kedua, ini perempuan punya penyakit yang menular. Yang ketiga, haid yang tak berkeputusan. Yang keempat, di pintunya itu ada mengganjal. Paham tak? Mungkin ada kunci, ada gembok di situ. Ngerti tak masuk kau? Saya tahu ngeri-ngeri banyak-banyak lah. Nanti kau mimpi. Ya, ada tulang, ada apa. Yang kelima, stupid, majnun, crazy, gila. Itu ada. Tak bisa aku bini. Itu. Ini bini bagus, berduit pula, nak berbini pula. Ya Allah. Perempuan juga berhak, saya bilang, menolak laki-laki itu. Pertama, ainin, mati pucuk, benda itu tak bergerak. Ganteng-ganteng, ngurut-ngurut dia kerja. Paham? Dengar tak? Benda itu tak ada bergerak. Ainin namanya, mati pucuk. Itu ya. Zaman Nabi ada orang mati pucuk. Nabi beri kesempatan 6 bulan deh, berobat. Suruh kesempatan 6 bulan. Carilah obat sana sini itu supaya itu. Apa guna begini? Tak punya begitu. Paham tak? Itulah dia kuncinya kau. Paham tak? Sehebat apapun kau benda tak ada, tak ada nikmat dunia ini. Berambuslah kau, terjunnya ke kolam tu. Itu bahasa tungkal ya. Satu. Ini. Yang kedua gila. Itu gila pula gila. Yang ketiga ada punya penyakit macam kusta. Ada. Tuh, ya. Ini laki-laki. Yang keempat kepalanya itu botaknya itu hilang. Tahu botaknya itu hilang? Tak apa kepala? Saya bilang, macam gitar tua Rama aja. Paham tu? Paham tak tu? Yang kelima gila. Tuh, paham itu? Berhak dia menolak, lapor. Aku tak bisa pak, kawin sama ini Apa? Kawin sama rumput. Jangan bergoyang cuma. Paham? Makanya kau muda-muda jaga benda tu, jangan dimain-mainkan. Paham? Jangan diserak-serakkan. Paham? Nanti kalau tua baru tahu. Berkokok ada melawan tidak. Paham tuh? Dia berhak itu. Ingat kalau kamu nak berbini tadi, dengar yang tanya tadi. Sebab apa kau nak kawin lagi? Sebab apa? Istri gila, apa boleh buat? Ini kau yang gila. Gila nak berbini. Karena yang kedua memang diperiksa-periksa memang tak bisa. Salah satu lain tak ada tanggulan sama sekali itu wanita hati-hati. Itu di kita memang tak dapat anak. Yang ketiga punya penyakit yang menular. Yang keempat haid itu tak lepas-lepas. Haid datang bulan terus. Tuh. Yang kelima ada tulang. Terus aku nih bilang, digosok-gosok tak mempan juga. Karena ada benda di sini, ada benda di situ. Dengar tak di belakang tuh? Allahu Akbar. Ya aku ceritakan begini, nengok mulut, matanya melotot ke muka aku. Jelas? Kenapa? Nak tanya apa lagi? Ngapa kau nak kawin di mana? Tanya-tanya. Ya. Kalau misalnya dia itu kasusnya si suami menjatuhkan tempo tanggal sekian jatuh talak. Sama lah juga. Ya ditempoi. Nanti tanggal 3 suka ya, tanggal 5 suka. Ya udah kamu kawin nanti kan. Hati-hati. Paham tak kau?
Yang main-main itu. Yang main-main. Itu saja ya. Itu keuntungan wanita. Tadi dia tidak banyak masalah, banyak cerita tersebut itu, tapi kamu mesti masalah besar. Jangan dianggap enteng itu wanita. Ya udah, itu saja ya. Jangan dientengkan pula. Itu saja. Masalah yang kinayah tadi, itu kan dia perlu ditanya niatnya, tujuannya bagaimana itu perlu nggak si laki-laki itu disumpah? Dosa disumpah lagi Allah cukup waktulah saksinya. Kalau bohong-bohong kau lah, kalau aku banyak cerita, kau bohong-bohong kau lah. Nah itu. Kau masuk ke apa tadi? Dia bilang suruh bini balik tuh, enggak lah supaya dia badap. Nah itu tidak boleh bohong. Kalau dia masuk di menalak, kena tidur sama bininya, itu bini dapat nikmah itu senggama, dia berzinah namanya. Ngerti itu sajalah. Ya. Masih disumpah sumpah pula bikin musuh sih masa ustad. Ya. Itu saja. Ya. Nah, ada mau tanya di belakang tuh. Mana orang yang pada meninggal belakang tuh, hilang semua. Nanti kalau sudah nak kawin baru sih panggil guru ya. Nah, macam mana ini? Mana ini? Nah, itu tadi. Betul kan betul? La ilah, mengaji baik-baik. Paham enggak tuh? Paham. Allahu Akbar. Ini sekarang musim kawin banyak di mana-mana ya, macam burung aja. Musim kawin. Ada yang mau tanya lagi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ketika kelas 3 SMA itu diadakan ujian praktek pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu praktek nikah. Bagaimana hukumnya? Biang akhir daripada pendidikan di SMA lah ya, ada pelajaran nikah, tapi yang dipraktekkan bahaya. Nikah itu mananya apa? Ad-dhammu wal jam'u wal wat'u. Nah tuh. Yang tak pegang berpegang, yang tak berkumpul, yang tak bertemu bertemu. Nah. Wal wat'u atau wat'u. Wat'u itu. Ya, sebagai contoh boleh, tapi gurunya menyontohkan, jangan muridnya diajarkan. Apalagi kalau bapaknya dia, nikahkan kau ya gini-gini, tidak boleh main-mainkan itu. Ya, itu hal-hal bukan tabu tidak, tapi masalah. Dulu saya di Mekah pernah terjadi tahun 83 atau 82. Teman-teman sepengajian lah. Jadi dia kebetulan tuh ada yang satu teman kita dari Lombok, yang satu Madura. Ternyata yang di Lombok tuh sudah kawin, dia punya anak kecil. Berapa tahun anaknya, mungkin 2-3 tahun anaknya di Mekah sana ya. Yang Madura itu tidak. Jadi kita akad sama belajar kami masalah Idhahul Qawaidil Fiqhiyah itu karangan Syekh Abdul Al-Lahji As-Sahari itu tuan guru. Ya dah. Itu praktek dia. Nah, ayo kita praktek. Bapaknya sama bapaknya sama kawan anak kecil. Nah, aku nikahkan anak kau dengan ini ya. Ya dah. Aku terima dia bilang. Tanya sama tuan guru, Pak. Itu jadi. Kasihan budak itu. Paham enggak? Dia boleh main. Jadi kalau kau punya anak laki perempuan anak kau. Anak orang anak kau. Dia boleh main-main walaupun baru lahir. Menikahkan kau sama yang berdua-dua nih. Ya, jangan coba kau. Penyet anak kau. Dia boleh main-main itu. Paham? Si bapak jangan main-main. Kalau ibu beda, karena ibu tidak ada haknya untuk sebagai wali. Jadi bapaknya ikut, ayolah kata bapaknya. Habis itu. Nah, itulah terjadi. Tahun 83 dulu. Sudah terjadi kami di Makkah, belajar di sekolah. Ada yang sama-sama teman sama praktik. Itu waktu ngaji kitab Qawaidul Fiqhiyah. Itu Abdul Lahji As-Sahari itu guru. Nah, tanya kembali situ. Waqaf. Ya sudah. Jadi nah inilah kadang-kadang kita tak perhatikan tentang situ. Jadi kalau yang punya anak, apalagi banyak perempuan, hati-hati bapaknya kalau ngomong sama teman-temannya atau yang lainnya, ya. Tuh. Itu saja. Kenapa? وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. Dengar nih, ini hadis yang menyejukkan dikit. Ujar Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa taala tajawaza, melewatkan saja begitu, arti tidak dihitung.
an ummati daripada umatku apa-apa ma haddath bi umpusa yang diucapkan oleh jiwanya. Di dalam hati ngomong macam-macam lah ngomong ya, lengkap. Coba tak diomongkan, termasuk talak tadi. Kalau kau gini bunyi tapi tak ngomong ya, malam ta'mal selagi tidak dilakukan, au takallam atau diomongkan. Nah itu. Jadi kalau kau marah sama bini kau, gigi goyang dan kalau gigi kau ganti kau, tapi di dalam tak ngomong, tidak dihitung sama Allah. Itu umat Muhammad, umat Rasul tidak. Sama orang punya kejahatan bilang, "Pula awas kau bunuh kaget," semua kan? Tidak dihitung itu. Tapi kalau dia mundur tak jadi, Allah berikan pahala 1. Kalau dia melakukan dosa 1. Nah coba tuh. Paham tak kau? Selagi tidak dilakukan dan diomongkan. Dan berarti kan nok-nok tuh ini. Aduh, kau ni kena tengok matanya marah. Kenapa kalau bininya bilang, "Bang?" Tak adalah. Kadang-kadang marah tuh. Paham tak? Kalau sama kawan bisa gitu juga kan? Kawan aku yang berdua ni dia bilang, pergi kenduri tak cukup lauk. Kemudian yang berdua ni bilang pula, salah kau ikut sama aku. Semestinya aku setalam berdua, kenapa kau ikut bertiga? Nah kan gitu, berlawan dua kan? Tapi tidak ngomong. Tidak ngomong dia. Awas kau ya. Nah, ngancam itu tidak dihitung. Ngerti tidak? Sama lebih istri tadi. Saya diucapkan kan sering marah sama bini tapi dia kata orang makan dalam. Nah, ya tak? Kata orang Jawa bilang jelimet. Tuh, ditahan-tahan, hanya kena stroke. Ya, tak dihitung umat Nabi Muhammad SAW. Itulah untungnya umat Nabi. Jadi kalau kau tak diomongkan, tak diucapkan, tak dilakukan, itu tidak dihitung. Termasuk talak tadi, paham? Ya 70 kau ya, tapi di hati tak kena tak? Kalau kau ucapkan kena. Ya. Itu saja. Ini hadis kuat sekali, muttafaqun alaih, ittafaqa Bukhari Muslim. Ya. Kita kan sering jengkel sama kawan kan? Tadi hitung, tapi kalau umat lain dihitung semua tuh, awas kau kena ancam. Cuma Nabi tidak barakah Habibana sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas mananya itu. Ya. Kenapa? Tadi mau tanya. Ya. Allahu Akbar. Ngajilah sebelum terlambat. Yang tua ngajilah sebelum tertambat. Paham tak ya? Perempuan ngajilah sebelum tersumbat. Itu sama. Ya. Paham tak? Kalau ngajilah supaya jangan kelakuan bangsat. Paham? Itu saja ya. Allah Akbar. Karena kita ini satu jalan, sahalallahu tariqan ilal jannah. Setidaknya mengurangi kesalahan. Ngaji, dan dengarkan. Oh, malam tadi masalah talak, masalah itu. Dengarkan? Iya. Setidaknya kan sangu. Untuk yang akan datang. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ini satu keuntungan juga umat Nabi. Ujarnya berkata, soal Subhanahu wa ta'ala meletakkan atas umatku, artinya tadi hitung al khata' salah, nisyan lupa, wa mastukrihu alaihi dan apa-apa yang dipaksakan atasnya untuk melakukan. Dia bilang, murtad kau, bilang, paksalah. Tidak ada apa-apa. Makan ini, makan dia mau tak maulah. Cucuk ini, cucuklah. Nanti cucuk apa? Partai kah? Itu tidak dihitung, tapi ada dua yang terhitung. Paham tuh? Ada yang dua. Pertama pembunuhan. Itu tidak bisa. Bunuh sampai dia. Habis kau kena juga. Paham? Zaman Al-Khattab radhiyallahu an, ada seorang mengeroyok empat orang ngeroyok satu orang, mati orang satu itu. Dan mati kata Umar, bunuh semua nih empatnya. Protes empat tuh, kenapa Amir? Sekok aja. Mau tak kasih kok? Enggak, dia salah juga.
Mau ada seperempat, macam mana cara? Umar Khattab berkata, seandainya satu Sana'a, satu Yaman tuh membunuh satu orang nih, aku hukum kisas semua satu negeri ini. Artinya tidak boleh partisipasi untuk membunuh orang. Ngerti itu? Ya. Itu yang pertama. Paham? Jangan bilang lupa tuh masalah. Yang kedua zina. Tak bisa diampunkan. Tak mungkin lah. Aku dipaksa Ustaz. Mana turun tuh benda tuh? Paham tak? Bisa tak kira-kira dipaksa orang? Ayalah. Pasal goyang nih. Mana bisa? Terus ngacang lah dulu dia. Orang kalau ketakutan tak bakal tegang itu. Paham? Iya. Itu dua hal tidak diampunkan. Tak bisa. Pertama pembunuhan, yang kedua perzinahan. Tidak bisa. Karena itu benda jelas ya. Tak mungkin lah kakek-kakek 100 tahun gitu. Tak lah. Ya, tapi jam kau kan akan dipaksa juga, apalagi dipaksa kesempatan. Paham tak tuh? Yang bilang paksa, aku yang kisah kau kakek. Bahasanya begitulah. Ya, jadi semua itu bisa. Kafir kau, kau paksa, dipaksa. Tapi yang dua itu tidak. Ini pembunuhan dan zina itu tetap kena hukum. Paham tuh? Ini ada pula tak sengaja. Ada pula ngentot tak sengaja. Ya, tak mungkin lah tak sengaja. Tentu ada benda yang dia paham tak? Jelas? Ya, ini mau tidak mau ngomongnya begitu. Ya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbutu. Itu tidak ada ketetapannya belum. Ayat-ayat fi rawdati fi ta'liq at-talaq in haditsun hasan. Padahal kan Imam Nawawi itu hadis hasan. Hadis nomor 2 ada sahihun ada yang la yathbut. Jadi Imam Nawawi dipakai. Wa qala Ibnu Abi Hatim sa'altu Abi anhu fa ankaruhu jiddan wa qala sabi yarwa hada ila anil hasani anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Jadi hadis mursal. Jadi hadis mursal itu kalau di Syafi'i itu termasuk hadis yang lemah, tapi Imam Maliki hadis yuhtaju bihi itu dipakai untuk dalil. Itu kalau ngaji mustalah hadis ya, itu ngaji mustalah hadis. Jadi kita bukan membicarakan itu, tapi tentang hal-hal mustalah hadis. Itu sajalah ya. Tapi jangan menjadi satu permainan tersebut itu. Nyaring juga masih itu ya. Nanti lawan lagi, lebih nyaring. Ya, kenapa? Nak tanya apa? Ya, dia tanya-tanya tapi merekam dia. Oi, tuh, tanya apa? Wajah-wajah kawin sudah nih. Ya, jadi kan nak kawin betul-betul bertanya betul baik takut nanti terjadi hal-hal yang bermasalah besar. Ya. Wa qala wa an Ibnu Abbas qala idza harrama imra'atahu laisa bi syai'in. Wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada hal-hal. Ini pro kontra tadi ya. Di kita hadis. Bunyinya. Idza harrama imra'atahu laisa bi Ibnu Abbas berkata apabila dia mengharamkan istrinya tak ada sesuatu baginya. Nanti apa maksudnya itu? Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi hasanah. Nabi itu sebagai contoh yang terbaik. Jadi tengok maksudnya apapun seperti itu ikut kata baginda Nabi. Wali Muslimin an Ibnu Abbas idza harrama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha. Apabila mengharamkan seorang laki-laki akan istrinya fa huwa yaminun. Apa itu yamin itu? Sumpah yukaffiruha, sumpah itulah yang membersihkannya. Jadi bersumpah dulu. Betul lah kau? Betul lah, tidak katanya. Betul lah, tapi tidak. Bilangnya betul lah dulu. Betul lah, tidak. Tidak, gitu ya tak? Tapi itulah tadi. Jadi yang membersihkan itu adalah kebenaran yang kamu omongkan. Jadi itu kalau sudah dibilang tidak lah, tidak bisa dipaksakan. Betul kau, karena main kau. Tidak bisa. Kalau dibilang tidak lah. Kalau iya, itu di hukum agama dosa dipaksa hal-hal tersebut itu ya. Itu masalahnya. Ya, adzan dulu ya. Mudah-mudahan itu saja, nanti akan datang dia disambung kembali dari hadis 1116 nanti akan datang ya. Cukup dulu, wallahu alam.
Shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli umurana Allahumma ihfaz alana ya rahmanir rahim bi haqqi nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin ya mam